Mungkin istilah saya, kami ini hanya produk dari kesadaran visioner mereka. Kami hanya semata-mata produk atas kesadaran visioner mereka. Jadi kami ini bukan yang berjasa mereka. Kami adalah hasilnya saja. Kita semua generasi berikutnya. Jadi memang, dan itu juga Mbak Caroline yang saya sering ceritakan sebagai kenapa saya yang kalau ditanya pendidikan, saya ini bukan ilmu pendidikan. By training saya ini sekolahnya di Fakultas Ekonomi. Ketika meneruskan master bidangnya tentang kebijakan ekonomi internasional, meneruskan doktor juga tidak ada hubungannya dengan soal pendidikan. Tapi saya melihat justru yang membuat sebuah bangsa maju atau mundur adalah pendidikan. Dan saya melihat dari kasus keluarga sendiri, siapa yang mengalami pendidikan, efeknya seperti apa pada tingkat kesejahteraan dan lain-lain. Karena itu istilah pendidikan itu eskalator sosial ekonomi itu tidak didapat dari kuliah, itu didapat lewat observasi pengalaman keluarga kami sendiri. Jadi itu memang ada pengalaman itu, dan saya percaya sekali Mbak Caroline yang duduk di sini dan Mas Husnil yang duduk di sini, mereka duduk di depan sini, saya jamin bukan karena latar belakang etnisnya, bukan karena budayanya, bukan karena orang tuanya, tapi karena apa? Karena terdidik. Pendidikanlah yang membuat kita bertiga ini duduk di depan sini, dan pendidikanlah yang kita saksikan membuat siapa duduk di mana. Itu sangat ditentukan oleh siapa dididik apa. Jadi itu yang membuat ya kita punya kesadaran soal pendidikan. Dan saya rasa ini dimiliki oleh jutaan keluarga di Indonesia. Itu ya jawabnya. Jadi mungkin itu yang membuat subjudul pemimpin itu hadir di buku itu. Jadi wakil ketua, tapi lebih dominan daripada ketua OSIS-nya. Jadi ada subjudul itu yang membuat saya, kadang-kadang bahkan menjadi wakil, kadang-kadang bisa lebih dominan daripada pemimpinnya atau ketuanya ya. Kita pernah alami ya negara ini ya, tapi saya tidak akan sebutkan. Ya, baik. Sebelum saya ke audiens, saya satu pertanyaan lagi untuk Mas Husnil. Kenapa judulnya ini melunasi janji kemerdekaan? Itu kayaknya dalam sekali. Kesannya kita belum merdeka. Silakan Mas. Silakan dipersiapkan pertanyaannya, setelah ini kita akan tanya jawab. Iya, tentang judul ini sebenarnya ada ceritanya sendiri gitu. Jadi saya menuliskan proses proses kreatif selama penulisan dan berapa lama penulisan ini berlangsung dan sebagainya itu ada di botol ketemu tutup. Kalau istilah Jawa, botol ketemu tutup itu artinya jodoh. Nah, sebenarnya ada beberapa alternatif judul, ada 4 alternatif judul sebelum kemudian jatuh kepada melunasi janji kemerdekaan. Di antaranya biografi intelektual Anies Baswedan dan sebagainya. Tapi setelah mengikuti proses wawancara yang Mas Anies bilang tadi itu, ikut terus. Nah, saya melihat bahwa pesan yang Mas Anies sampaikan soal kita melalui pendidikan kita bisa melunasi salah satu janji kemerdekaan itu, yaitu mencerdaskan anak bangsa. Nah, lalu terbetiklah ini lebih tepat. Selain itu, ada 2 hal kalau di sini. Pertama, sangat khas Mas Anies. Mas Anies ini yang yang mengeluarkan atau yang menelurkan istilah melunasi janji kemerdekaan itu adalah Mas Anies. Itu ketika orasi bulan Agustus tahun 2011 di Paramadina. Artinya saya ingin menggambarkan sosok Mas Anies yang juga harus sesuai dengan karakter
Mas Anies gitu. Maka judul ini masuk. Kedua, Mas Anies tidak cuma sekadar membayangkan bahwa itu ada dalam taraf wacana, tapi juga ada dalam taraf praktik. Ada contoh di situ, pertama tentang Paramadina Fellowship. Paramadina Fellowship itu adalah memberikan porsi 25%. 25% ya Mas ya? 20%. 20% mahasiswa Paramadina itu gratis tis. Jadi mereka mendapatkan uang bulanan, mereka tidak membayar sama sekali uang untuk kuliah. Dan mungkin penelusuran saya sampai sekarang itu baru Universitas Paramadina di bawah Mas Anies yang universitas swasta maksud saya, dan tidak kaya, karena banyak juga universitas swasta dan kaya, tidak kaya, tapi memberikan 20% mahasiswanya gratis untuk Paramadina, untuk mahasiswa, dan itu semuanya sudah di cover. Pertama, Paramadina Fellowship ketika pertama kali keluar itu jadi liputan banyak media sebenarnya. Itu bahannya melimpah sekali. Saya tinggal meramu dari banyak media itu, terus kemudian perlu pendalaman wawancara berapa kali. Pertama itu, kedua Indonesia Mengajar. Indonesia Mengajar adalah bentuk konkret. Kita lihat salah satu contoh, misalnya Mas Anies dan tim Indonesia Mengajar itu mencanangkan bahwa angkatan pertama itu 500 orang. Ternyata pas hari terakhir membludak jadi 1.383 orang. Artinya apa? Mas Anies hanya mengubah pandangan itu. Mas Anies tidak menjanjikan kekayaan ke anak-anak muda itu, tidak menjanjikan fasilitas mewah, tapi menjanjikan, maukah Anda suatu hari melihat anak kecil yang berbinar matanya dan kemudian mengatakan kelak ketika dia menjadi pengusaha ataupun pemimpin masa depan bilang bahwa saya di sini karena ada anak-anak muda dulu yang tergabung dalam Indonesia Mengajar. Itu bagi saya sangat powerful. Surat itu, surat yang ditulis Mas Anies ini hanya 1.000 kata lebih. Tapi 1.000 kata lebih Mas, 1.200 kan kata lah, saya hitung gitu. Tapi itu menarik minat banyak orang. Bahkan ada satu anak yang narasumber di sini, namanya Ayu Kartika Dewi. Dia sudah jadi manajer di PNG, perusahaan multinasional. Kantornya di Singapura. Tapi dia mau ditempatkan di Halmahera Selatan, yang dia itu setiap malam itu memberikan pelajaran les pakai motor, dan itu harus lewat hutan. Dan beneran, gak ada listrik, gak ada apapun, dia nerobos betul. Dan ada foto dan ada itunya, ada rekamannya, itu dibuat sama Edward Suhadi namanya. Dan ini bikin saya merinding betul. Masya Allah, ternyata hanya dengan mengubah perspektif itu saja orang bisa berbondong-bondong. Sampai sekarang udah 48.000 ya Mas? Ya, yang mau gitu. Mereka anak muda yang baru lulus dan punya, mungkin yang sudah punya karir di perusahaan bagus, itu terdorong. Bagi saya ini dahsyat gitu. Ini dahsyat sekali. Dan contoh yang bagaimana salah satu yang sudah juga dan ini ada di dalam buku ini, itu namanya Sabariyah. Ya Mas ya. Contoh konkret, jadi